Selamat pagi Mbah Ngadimin. Selamat pagi, Pak. Mbah Ngadimin sehat, Mbah? Alhamdulillah, pangestune. Lama nggak ketemu ini, Mbah. Nggih. Proses maggot ya kalau dibilang lama belum lama, tapi kalau dibilang lama ya juga lama juga. Saya mempelajari itu dia kan dari nol. Ya. Dari awal kita kan nyari ke sampah. Oh gitu. Untuk pertamanya saya nyari ke sampah, saya pakai media, dibilangi sama saudara, adik saya yang di Pancoran Mas itu. Nah, saya praktekkan di sampah, ternyata bisa. Nah, tapi waktunya sangat lama, bisa 1 minggu, bisa 10 hari, kita baru mendapatkan telur itu. Karena apa? Kalau di sampah-sampah sini, terkecuali kita ke pasar. Nah gitu. Nah itu lama, lalatnya sangat sulit untuk mencari lalatnya itu sulit. Nah terus di samping itu saya konfirmasi lagi dengan adik saya. Nah itu dikasih tahu jangan di tempat lahan-lahan sawah atau walaupun itu ada cabai, walaupun itu ada ini, jangan ke pasar. Terus di sana sambil nyari yang lipatan-lipatan daun yang ini. Loh kan banyak laler hijau. Iya, tapi beda. Laler hijau itu telurnya putih, bahkan itu nggak mau gandeng. Oh gitu. Nggak mau gandeng, bahkan itu besar kalau laler hijau. Sebentar. Berarti Mbah Ngadimin ini lalatnya itu awalnya nyari ya? Nyari. Bukan beli? Bukan, nyari. Nyari di pasar-pasar itu, di sampah-sampah. Sampah-sampah sambil itu di tempat Lombok kan di situ ada. Gitu pertamanya. Itu bedanya berarti antara telur lalat hijau dan telur lalat ini maggot, BSF. Itu beda ya? Beda. Kalau laler hijau itu putih. Terus kalau BSF, maggot itu agak kecoklatan. Coklat kekuning-kuningan ya, coklat kekuning-kuningan. Satu itu. Kedua setelah udah menetas itu lain. Kalau lalat itu dia nggak mau masuk ke dalam media. Jadi jalannya gini kayak nyutat-nyutat gitu. Nyutat-nyutat. Tapi kalau yang maggot itu langsung masuk. Ke media itu masuk. Ke katol itu masuk. Jadi dia masuk. Nanti tahu-tahu udah keluar semua, udah banyak. Oke. Itu perbedaannya. Ini berarti Mbah Ngadimin piara lalat BSF ini untuk konsumsi sendiri sementara ya? Sementara konsumsi sendiri ya. Ada permintaan 1-2. Kalau ada saya layani, tapi kan baru untuk lingkungan lah. Oh gitu. Untuk lingkungan. Ini idealnya kandangnya ukuran berapa itu Mbah? Itu 2x3. 2 meter kali 3 meter. Ya, tingginya? Lebarnya 2 meter, panjangnya 3 meter, tinggi itu 2 meter. 2 meter. Ini berarti jenengan nyarinya di pasar itu dulu telur lalatnya ya? Telur lalatnya. Kemudian dijadikan maggot dulu, ya. Kemudian baru jadi lalat. Susah enggak Mbah kalau piara lalat BSF menghasilkan maggot Mbah? Ya, untuk belajar memang harus tekun. Nah, harus kita benar-benar mempelajari itu. Ya, dibilang susah, tapi dibilang enggak. Gitu. Karena apa? Karena sangat rumit. Rumitnya itu kalau dari telur cara pengambilannya gimana, terus cara ininya netesannya gimana, gitu. Itu harusnya memang harus pakai kasur reng. Untuk tempat telur? Untuk tempat telur. Nah itu ditumpuk nanti dikasih karet dulu. Kalau enggak pakai les. Oh les. Yang les sebitan kusen. Itu kan lebih tipis, lebih halus. Nah itu jangan dikasih karet, dikasih paku pines. Kanan kirinya kasih paku pines. Nah itu tinggal ngake. Jadi pasti ada belahan. Itu harus ada belahan karena kalau nggak ada belahan itu nggak bisa nelor di tempat itu.
Berarti itu lalatnya nelurnya di sela-sela kayu itu. Nah, setelah misalnya kita tinggal lihat lalat, kalau lalat itu banyak, berarti 12 jam harus kita ambil. Oh gitu. Kalau lalatnya gitu sedikit, 24 jam baru kita ambil. Nah itu ngambilnya pakai pisau, dibilang tajam, ya enggak, tapi bilang enggak tajam, ya tajam. Nah itu dikerok. Oh. Nah kita menyiapkan tempat ya kaleng-kaleng plastik ya. Seperti itu. Nah dikasih tisu, terus langsung dimasukin di tisu itulah. Setelah sudah, itu dilipat tisu itu. Bawah kaleng plastik itu, bawahnya kasih roti. Oh. Kasih roti tapi jangan terlalu basah, tapi jangan kurang basah. Setelah itu telur ditaruh di atas roti. Setelah taruh di atas roti, langsung tutup tisu lagi atas telur. Nah terus di paling atas sendiri nanti pas tutup kasih rapat, tapi ada belahan. Tutup itu ada disobek lah, disobek. Untuk udara ya. Nah, untuk udara. Tutup rapat, tunggu sampai 2-3 hari. Atas. Nah itu udah gerak. Nah kalau udah gerak kita menyiapkan media. Jadi katul itu seimbang dengan telur yang dibikin itu tadi. Nah setelah itu siapin katul, kasih air, diaduk, nah itu langsung kita pindah di situ. Bawahnya dikasih atas katul, dikasih setrimin yang kotak supaya untuk meringankan nanti ada hewan-hewan seperti lalat, semut, apa. Nah itu dikasih situ setrimin, atas setrimin kasih tisu lagi, langsung pindahan dari tempat itu tadi yang kaleng plastik itu dipindah ke situ, langsung atasnya ditutup pakai bisa dikata selambu, bisa dikata itu biar enggak hewan-hewan kecil enggak masuk. Itu gitu. Kalau lebih rapi gitu. Nah itu udah didiemin aja, nanti akan habis. Nah kita 2 hari kita kontrol kering atau tidak media saya itu. Kalau misalnya kering itu kita semprot, tapi jangan sampai mengena bak. Kalau sampai mengena bak melewat sampai ke atas itu nanti akan habis karena dia akan gerak naik semua. Jadi kita harus kontrolnya gitu. Jadi kita semprot medianya aja. Nah gitu, nanti kalau mau lihat gerakan-gerakan telur itu nanti di situ. Berarti mulai dari telur sampai netes 2 hari ya Mbah? Sampai netes 2 hari. 2-3 hari. 2 hari 3 hari. Kemudian, itu lihat usia lalat. Oh gitu. Kemudian gitu. Untuk 1 gram atau 1 on Mbah itu jadinya makot berapa kilo Mbah? Pengalaman yang cek itu 10 gram. 10 gram itu kalau bagus ya, bagus ininya, bagus makanannya. Itu kalau sampah dapur itu 30 lebih. 30 kilo? Ya, per 10 gram. Per 10 gram jadinya makot? Ya. Tapi kalau 30 kilo. Makanannya itu kebanyakan misalnya kol, kubis, sawi, terus dan paling pantangan itu sebenarnya jeruk itu. Jeruk itu jangan sampai kebanyakan. Kalau kebanyakan jeruk itu nggak bisa mekar. Oh makotnya? Iya, jadi nggak bisa ini. Itu akan memperlambat pertumbuhan maggot. Jadi yang paling bagus pakannya itu pakan limbah dapur ya? Limbah dapur yang paling bagus ya, sayur, ya nasi, ya ampas kelapa, ya sembarang lah, roti itu pokoknya sembarang lah yang asal jangan jeruk ya. Kalau jeruk itu kebanyakan nggak bagus untuk pertumbuhan lama. 10 gram menjadi maggot 30 kilo. 30 kilo minimal. Minimal itu. Minimal. Itu kalau dapur itu bisa 35 ya. Itu kalau maggot dikasih pakan enggak Mbah? Pur atau konsentrat gitu dikasih enggak? Murni limbah? Ya. Itu sekali, bahkan makannya sekali. Maksudnya makannya sekali gini. Kita dapat limbah sampah itu limbah dari pasar. Ya kan? 2 karung atau 3 karung. Ya. Nah, itu perkiraan bobot sekian gitu, misalnya 50 atau berapa. Nah, gitu. Itu kita fermentasi di bawah saja kalau belum punya tempat.
Gitu kan. Nah, di bawah. Fermentasi berarti dipakai apa itu? E4. Itu kalau punya gilingan itu giling dulu. Kalau nggak punya gilingan langsung dicacak aja. Terus langsung kita ngambil E4 sama tetes tebu. Oh, dicampur. Ya, nah itu ukuran misalnya 50 kilo. Itu dikasih air itu sekitar 5 liter. 50 kilo limbah dikasih air campuran tetes tebu dan E4 itu ya, 5 liter. 5 liter. Itu disiramin, udah diaduk. Diaduk, udah langsung tutup rapat. Oh gitu. Tutup rapat pakai perpal. Nah, setelah 4 hari 5 hari, turut ini kemauan yang mau pakai atau 3 hari atau kalau mau kita pakai 3 hari ya kita lebihin empatnya karena biar cepat menjadi tape. Ya, itu nanti dibuka kan jadi tape, Mas. Ya. Jadi kalau dibuka nanti udah kecoklat-coklatan itu. Kalau dibuka udah 5 hari, 4 hari itu udah kecoklat-coklatan itu. Jadi dibuka gitu langsung nyengapnya bau tape. Aduk. Iya. Nah, media yang dibak itu yang dibak, maggot yang dibak yang udah ya lidi lah, satu lidi kecil ya. Lidi itu langsung taburin di atasnya. Udah diami sampai panen. Berarti sekali tok makannya sekali itu. Makan. Itu kalau misalnya kurang dalam satu makanan, itu nanti bisa ditambah. Oh gitu. Contohnya, kok ini baru seminggu kok udah kering. Berarti kurang makanan. Itu kalau udah ditambah. Oh, tandanya kita kan itu ya. perlu pembesaran gitu. Ya gitu. Nah itu usia mulai dari kecil, satu lidi kecil-kecil itu sampai panen berapa hari, Mbak? 15 sampai 16. Itu 15 kebutuhan hari, kita. 15 hari sudah bisa panen ya? Panen. Itu mitur kebutuhan. Kalau kita jual kecil kan lebih mahal. Karena kan lebih banyak gitu. Jadi semakin dia butuh yang kecil gitu dijual, itu semakin mahal. Tapi kalau udah usia dari penetasan itu udah 10 atau 12 hari, itu kan udah standar. Itu maggot siap panen, usia 15 hari itu berapa per kilonya, Mbak, harganya sekarang, Mbak? Harga maggotnya per kilo. Itu lihat ininya, kalau dia kontrak, itu rata-rata 7.000. 7.000. Itu harga kontrak. Tapi kalau harga keteng itu yang dimaksud harga keteng itu di bawah 5 kilo, 10 kilo itu harga keteng. Nah itu bisa 9.000 bisa 10.000 per kilo. Per kilo. Ada enggak yang jual telur BSF, Mbak? Ada. Itu gram-graman atau on-onan itu, Mbak? Itu gram-graman. Berapa itu per gramnya? 5.000. Per gramnya 5.000? Per gramnya 5.000. Gitu. Lumayan ya? Ada, gitu. Kemarin saja saya juga ngelepas juga waktu kemarin itunya masih banyak itu lalatnya. Itu. Ini jenengan tantangan piara lalat BSF ini apa? Yang menyebabkan mungkin mati maggotnya, lalatnya, ataukah ada serangga atau semut atau apa yang menjadi tantangan? Satu semut. Semut ya? Kedua, memang usia lalat itu enggak bisa lama. Gitu ya? Enggak bisa lama. Jadi dia produksi selama 5 sampai 6, paling banyak itu 8 kali produksi. Telur. 6 itu 6 hari atau 6 bulan? 6 hari, Mas. Usianya cuma 6 seminggu? Pokoknya nelor sudah 5 atau paling lama itu 7 kali nelor, dia akan mati. 7 kali nelor itu berapa hari? 7 hari itu? Belum tentu. Lihat pancingan-pancingan makanan yang di situ karena dia perlu makan juga. Kalau yang wajar lah, kira-kira usia produktif lalat BSF ini berapa minggu gitu atau berapa hari begitu? Ya paling lama setengah bulan. Setengah bulan itu lalat itu habis. Setengah bulan usia 15 hari berarti lalat mati itu? Mati. Jadi kalau nggak ini persis, nggak mempelajari persis, nanti itu, wah, kalau itu udah penyakit apa nih? Nah,
Kan kadang seperti itu. Gitu. Terus strateginya biar berkelanjutan gimana Mbah? Lalatnya biar kita punya lalat terus gitu. Ya setiap membuat maggot itu kan ada kupanya, itu kan misah ya itu harus dimasukin. Setiap hari masukin. Atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu dimasukin terus. Nah itu nanti yang dimasukin yang dulu kan kopong udah kosong, udah nggak ada apa-apanya. Udah tinggal kulit. Nah itu nanti diambil terus diganti. Oh, biarin numpuk di situ. Harus peremajaan ya? Iya, terus itu peremajaan terus. Oh, gitu. Terus perawatan lalat maggot, lalat BSF-nya, Mbah. Ini pakannya apa, Mbah? Buah-buahan. Buah-buahan khusus karena buat mancing supaya nelor di situ. Nah, di bawah seperti yang tadi diambil gambarnya. Nah, itu bawahnya itu ada buah-buahan, atasnya dikasih kayu. Nah, itu lalat itu akan makan di situ semua. Makan dan nelor di situ ya. Habis makan dia tadi langsung ke tempat-tempat yang buat nelor itu. Nah, dia kalau udah itu dia akan terbang. Nah, ke kandang itu dalamnya kalau lalat itu banyak itu harus dikasih media sarang. Media sarang untuk tempat media sarang pakai kelaras daun pisang yang kering ya, yang kering, kelaras ya. Gitu. Nah, setelah itu kalau musim panasnya terlalu nyengat itu sering disemprot. Tapi kalau bagus, kalau yang bagus itu sebenarnya kandang lalat itu jangan ditaruh di rumah, di luar. Jadi bisa biar kena matahari. Oh gitu. Tapi di atas tetap kasih seng atau asbes atau genteng, silahkan pakai apa aja. Tapi lingkungan jangan sampai dirapetin. Jadi biar kena matahari. Itu akan pertumbuhan lebih cepat. Oh gitu. Telurnya lebih banyak. Ini berarti jenengan kurang ideal ya kandangnya ya? Ya, itu nanti karena kan di dalam ruangan ya. Ya belajar masih belajar. Gitu. Kemarin itu rencana kan mau tak pindah di depan. Oh. Kadar proteinnya bagus ya Mbah maggot ya Mbah? 40,7. 40,7%. Itu kadar ini proteinnya. Ini maggot ini diberikan entok usia mulai berapa bulan Mbah? Kalau saya kadang baru 3 hari 4 hari udah tak kasih Pak. Yang kecil ya itu seperti contoh yang seperti itu tadi. Nah kayak yang di sini itu udah baru lahir kemarin itu. Udah dikasih? Nah itu udah mulai tak pancing. Nah nanti kalau udah dilatih dia mau, nah ya udah nggak usah kasih pur karena lebih pendek itunya. Pur kan lebih kecil proteinnya. Nah itu langsung cepat perkembangannya cepat gitu. Tapi itu bukan buat entok, tapi buat apa aja seperti lele, seperti ikan-ikanan itu bisa pakai itu. Terus ayam telur, boiler. Sekarang karena pur mahal, jadi banyak yang nyari kan gitu. Ini sangat bagus untuk para peternak ya Mbah? Iya. Para peternak kemudian para ke sapi, ke kambing juga bisa. Gitu. Itu langsung diaduk. Sama katul ya. Dan itu nanti bisa bisa nanya atau bisa lihat di punya YouTube-nya Pancoran Mas. Dia lengkap dari hewan, kambing, wedhus, lele, itu udah kasih contoh di situ. Mau ayam telur, mau ayam pedagung, mau ayam itu di situ udah ada. Bahkan sampai bunga apa aja ada, buah apa aja ada, itu di tempat-tempat pot-pot di depannya. Itu bagus. Jadi ini termasuk salah satu pakan alternatif yang direkomendasikan ya Mbak? Betul. Jadi kalau bisa semua peternak juga memelihara maggot ya Mbak? Iya, itu. Kalau istilahnya mau miara, kalau istilahnya mau simple beli ya beli aja. Banyak gitu kan. Karena sangat rumit memang kalau enggak, memang harus telaten Mbak ya? Telaten. Ini berarti panen telurnya tiap hari Mbak jenengan Mbak? 24 jam. 24 jam 24 jam diambil. Diambil ya. Untuk pemberian pakan maggot Mbak itu maggot segar langsung dikasihkan ya, nggak perlu diolah dulu ya? Ya itu menurut pengalaman. Jadi misalnya di lele,
atau di ayam telur. Itu ada yang difermentasi atau istilahnya dimasak lagi. Langsung masukkan gilingan, diet langsung antem tambah katul, langsung giling, aduk baru dikasih. Ada yang seperti itu. Ada ya langsung ada. Itu menurut dia punya alat atau tidak. Kalau punya alat ya seperti itu. Kebanyakan yang di Banyurep itu kan seperti itu. Jadi digiling dulu, baru kasih katul, tambahi probiotik, itu. Tapi dia kan punya gilingan, jadi dicetak kayak por itu. Itu lebih irit lagi. Sebetulnya kalau memanggil lalat BSF itu juga katanya pakai Royco juga bisa ya, Mbah? Bisa, Royco bisa. Pakai daging juga bisa. Daging. Ikan-ikan busuk yang itu kan cepat untuk ini. Tapi lihat lokasi, kalau di daerah misalnya seperti saya kayak gini di tengah sawah, itu enggak ada tanaman misalnya kacang atau istilahnya kobis atau istilahnya cabai atau apa buah-buahan yang berdekatan dengan pohon-pohon yang berbuah, itu sangat sulit. Sulit ya? Sulit. Tapi kalau istilahnya di kampung nggak kayak saya di tengah sawah, itu sangat mudah. Mudah ya. Karena di situ kadang apalagi ada jambu merah itu, jambu wer itu. Nah itu lebih cepat. Gitu. Karena taruh bawahnya aja udah sebenarnya banyak lalatnya. Resikonya yaitu kalau mancing-mancing itu cuma semut lalat hijau, makanya sering disemprot M4. Jadi dia tuh kalau lalat hijau itu nanti lalat yang hijau itu pasti di situ, nelornya pasti di situ. Kalau nggak disemprot, tapi kalau disemprot dia nggak mau. Dia ikut makan tapi nggak mau nelor di situ. Kalau dikasih M4 ya? Iya, itu nggak mau nelor di situ. Tapi kalau maggot pasti nelor di situ. Gitu. Ya. Oke, Mbah, terima kasih ilmunya, Mbah. Siap. Ini akan terus dikembangkan, Mbah. Amin, alhamdulillah. Ini mungkin bisa berkembang. Amin. Terima kasih, Mbah.